Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang variansi dan simpangan baku. Tetapi dalam topik materi ini itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada simpangan rata-rata, kemudian variansi mungkin, dan simpangan baku. Nah, adik-adik mungkin pernah mendengar kata simpangan. Apakah yang dimaksud simpangan yang seperti ini? Bukan ya, itu persimpangan jalan. Baik adik-adik, eh, pertama, jika adik-adik melihat ini ada data 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Nah, kira-kira rata-ratanya adalah, rata-rata dari data ini adalah 5 ya. Jadi X rata-rata itu sama dengan 5. Nah, sekarang, kira-kira kalau saya ingin mencari tahu, kemudian menjumlahkan selisih masing-masing data ini terhadap rata-rata, maka saya akan menemukan hasil. Jadi saya mau mencari berapa sih jaraknya 3 ini ke 5, 4 ini ke 5, 5 ini ke 5, dan 6 ini ke 5, kemudian 7 ini ke 5. Maka saya akan menemukan pertama jaraknya 3 ke 5 itu 2 ya. Kemudian 4 ke 5 itu 1, kemudian 5 ke 5 itu 0, 6 ke 5 itu jaraknya 1, dan 7 ke 5 itu jaraknya 2. Kemudian saya jumlahkan dan saya bagi dengan banyaknya data ada 5, maka saya akan menemukan hasil sama dengan 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6/5. Maka inilah yang disebut sebagai simpangan rata-rata ya. Jadi ketika saya mencari jarak masing-masing data terhadap rata-ratanya, kemudian saya bagi dengan n, maka itulah yang disebut sebagai simpangan rata-rata. Maka simpangan rata-rata adalah rumusnya itu sama dengan jumlah selisih masing-masing data dibagi dengan n ya. Itu tentang simpangan rata-rata. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ketika saya selisih ini saya pangkat 2 kan, kemudian saya jumlahkan. Jadi misalnya selisihnya 3 ke 5 kan 2, kemudian 4 1, kemudian 5 adalah 0, kemudian 6 adalah 1, dan 7 adalah 2. Saya pangkat 2 kan, misalnya menjadi 4, kemudian tambah 1 pangkat 2 1 dari atas sini ya, dari sini ya. Kemudian tambah 0 pangkat 2 sama dengan 0, kemudian 1 pangkat 2 sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 itu kemudian saya bagi dengan banyaknya data dikurangi dengan 1 ya. Jadi 5 kurang 1 ini sama dengan 10/4 atau sama dengan 2,5. Nah, ketika saya memangkat duakan selisih masing-masing data, kemudian saya jumlahkan, saya bagi dengan n kurang 1, itulah yang disebut sebagai variansi ya. Jadi itu tentang variansi ya. Jadi keragaman data itu adalah sigma disimbolkan dengan S pangkat 2 adalah sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Jadi itu adalah variansi. Nah, kemudian bagaimana dengan simpangan baku ya, atau standar deviasi? Jadi simpangan baku itu adalah cukup mengakarkan ya, mengakarkan dari variansi itu. Misalnya data ini tadi 3, 4, 5, 6, 7, ini variansinya tadi adalah 2,5. Maka simpangan bakunya adalah S-nya adalah tinggal diakarkan, akar dari 2,5 itu sama dengan 1,58. Nah, jadi adik-adik ketika diminta untuk mencari tahu simpangan baku, maka otomatis sudah menemukan variansi. Ketika diminta untuk mencari variansi, maka secara tidak langsung simpangan baku akan ditemukan dengan cara mengakarkan. Oke, itu untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk data kelompok, tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma dikali dengan frekuensinya ya. Ini ada frekuensinya. Variansinya sama, dikali dengan variansi, dikali dengan F, kemudian simpangan bakunya juga dikali dengan F.
Nah, kira-kira jika ada yang bertanya, Pak, gimana kalau variansi dan simpangan baku dari sampel, ada sampel atau populasi? Nah, kalau sampel di N kurang 1, kalau populasi itu dibagi dengan N saja, ya, dibagi dengan N saja. Kalau dia populasi, kalau sampel dibagi dengan N kurang 1. Nah, kita supaya lebih jelas kita ambil contoh. Jadi misalnya ini ada interval kelas, kemudian X ini adalah tanda kelasnya ya. Tanda kelas, kemudian F ini frekuensinya, jumlah frekuensinya ini ada 60 ya. Sekarang rata-rata dari data ini itu adalah 65,92. Nah, sekarang yang pertama kali kita cari tahu tadi dari rumus variansi adalah menghitung berapa sih selisih antara masing-masing tanda kelas dikurang dengan rata-rata. Maka kita menemukan 50,92 ini sampai dengan 27,8. Jadi X ini dikurangi dengan 65,92 ya. Kemudian setelah itu kita mencari memangkat duakan. Jadi dipangkat duakan, maka akan ditemukan ini. Setelah dipangkat duakan sesuai dengan rumus untuk data berkelompok tadi, setelah adik-adik sekalian pangkat duakan, maka silakan dikalikan dengan F ya. Jadi ini 3 dikali 2592,85, kemudian 4 dikali yang di bawahnya, kemudian terakhir 6 dikali dengan 733,33, maka menghasilkan ini. Nah, jumlah dari frekuensi ini, jumlah dari F dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2 itu adalah 26124,76. Nah, sekarang variansinya sama dengan, kita masukkan ke rumus variansi, karena di sini kali F, sigma F dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2, maka itu sama dengan ini. Sama dengan ini, berarti 26124,76. Kemudian dibagi dengan N kurang 1. N tadi adalah 60, berarti sama dengan dibagi 59, menghasilkan 442,79. Nah, untuk simpangan baku, saya pikir mudah, sisa diakarkan saja ini. Jadi silakan diakarkan saja untuk simpangan bakunya. Jadi karena simpangan baku adalah akar variansi, maka sisa diakarkan 442,79 diakarkan itu menjadi 21,04. Ya, jadi yang membedakan adalah pertama yang kita lakukan adalah mengurangi tanda kelas dikurangi dengan rata-rata, kemudian dipangkat duakan, kemudian dikali dengan F, kemudian dijumlahkan masing-masing interval itu, hasil frekuensi dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2, kemudian dibagi dengan N kurang 1 untuk menemukan simpangan baku pada data kelompok ya. Baik, adik-adik, saya pikir cukup karena konsep kita adalah mikro konten. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali.